wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suni tauladan kita, siapa lagi ia kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 1 April 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Ramadan 1444 Hijriah telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI yang insyaallah sebentar lagi beliau akan menyampaikan ceramah dengan tema mensyukuri keberkatan Ramadan. Kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya di akhir ceramah agama nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada jamaah sekalian, apabila nanti ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI dengan tema mensyukuri keberkatan Ramadan. Kepada Ustad fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zayyana asy-syuhur wa nawwaraha bi syahri Ramadan wa syarrafahu bi an unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Para jamaah yang saya hormati, marilah kita menyadari bersama-sama bahwa kehadiran bulan Ramadan adalah sesuatu yang memang perlu kita syukuri. Karena bulan ini memang ditempatkan oleh Allah sebagai bulan pilihan. Bulan yang paling mulia dan paling utama, yang keutamaan dan kemuliaannya diutarakan, dilisankan oleh Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat pembuka tadi, saya sengaja menampilkan ungkapan yang terkait dengan bulan Ramadan yang ditulis oleh seorang ulama abad ke-14, Ahmad bin Umar Al-Ansari. Dalam muqaddimahnya, bait-bait awal dari muqaddimah itu, dia mengungkapkan
hal itu tadi, bahwa Allah menghiasi bulan-bulan yang lain selain Ramadan dengan bulan Ramadan, dan menyinari bulan-bulan yang lain itu dengan sinar keutamaan dari bulan Ramadan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa dari dulu bulan Ramadan ini memang sangat ditekankan oleh para ulama di dunia Islam untuk kita tempatkan sebagai sesuatu yang lebih daripada yang lain, dan itu berarti harus kita syukuri. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan, dan karena itu kemudian kita rasanya perlu untuk mengungkap tema kesyukuran ini dalam kaitan kehidupan kita sekarang, tanpa kita terlalu sadari bahwa kita berbeda dengan masa lalu ketika buku itu ditulis. Kita berbeda karena kita hidup dalam era yang menurut orang-orang sosiologi disebut sebagai era globalisasi, masa globalisasi. Ramadan seperti ini belum pernah terjadi di masa lalu, tapi kita menjalaninya seperti tidak ada sesuatu yang berubah. Karena apa? Karena kita menyikapinya dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita perlu mengulang-ulang sesungguhnya syukur itu apa. Seorang ulama besar, Abul Qasim Al-Qushairi, menulis dalam kitabnya yang populer dengan judul Risalah Al-Qushairiyah mengenai hakikat dari kesyukuran itu sebetulnya apa. Haqiqatus syukri inda ahli tahqiq al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Bahwasanya hakikat kesyukuran itu bagi orang-orang yang ahli hakikat, ya, bagi orang-orang yang ahli hakikat tidak lain adalah pengakuan terhadap kenikmatan yang berasal dari Allah, nikmat Allah sebagai Tuhan yang maha pemberi nikmat. Al-i'tiraf itu kita mengenal dan mengakuinya, tetapi bukan hanya sebatas itu, ala wajhil khudu', melalui jalan ketundukan, khudu', dengan perasaan bahwa kita ini terlalu kecil terhadap Allah sang pemberi nikmat. Ketundukan ini menjadi bagian inti dari kesyukuran dalam definisi ini. Kalau kita lihat lebih lanjut apa yang ditulis oleh ulama lain, misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dan kemudian itu disalin, disadur oleh ulama besar kita Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dengan judul Hidayatus Salikin, menyebutkan bahwa pada hakikatnya syukur itu meliputi 3 komponen. Ada 3 unsur menjadi satu dalam kesyukuran itu. Yang pertama ada unsur ilmu, katanya. Kita memahami bahwa nikmat Allah
dan serba-serbi manfaatnya berasal dari Allah berdasarkan pengetahuan yang sungguh-sungguh kita pelajari. Kalau kita menempatkan Allah sebagai sumber dari segala nikmat itu, dan kita menemukan ada sebab-sebab yang terlihat secara lahiriah, dalam bahasa ilmiah sering disebut sebagai empirik, itu marilah kita lihat sebab-sebab yang terlihat itu juga terjadi karena izin Allah, karena perkenan Allah. Itu yang pertama unsurnya. Yang kedua adalah hal. Syukur itu menghendaki hadirnya sikap batin yang selalu membesarkan Allah. Jadi di dalam diri sanubari kita ada sikap yang sungguh-sungguh tertanam dalam bahwa memang apa yang menjadi nikmat itu adalah berasal dari Allah, dan karena itu kita merasa wajib membesarkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amal. Kita berusaha memperlakukan nikmat yang ada di sekitar kita sebagai sesuatu yang perlu kita perlakukan di jalan yang disukai Allah. Jadi apapun nikmat itu kita berusaha untuk menggunakannya di jalan yang disukai oleh Allah dan menghindari menggunakannya di jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalau kita merujuk kepada Imam Al-Qusairi dan Imam Al-Ghazali ini, kita rasanya bisa melihat secara lebih mendalam perkembangan kita sekarang dalam bulan Ramadan, bulan puasa pada tahun ini. Pada waktu ceramah menjelang Ramadan yang lalu, saya mengemukakan bahwa sesungguhnya kalau kita menghubungkan misalnya Ramadan sekarang ini dengan Ramadan yang lalu, gejala berubahnya itu sudah banyak. Yang paling terasa Ramadan ini kita tidak khawatir lagi dengan pandemi COVID-19. Tidak khawatir lagi. Sekarang umat muslim banyak sekali yang mencari kesempatan untuk umroh di Mekah. Pada tahun yang lalu, umroh itu masih uji coba. Mengapa sekarang bisa kemudian berlaku luas, dan karena pertama kali baru sekarang ini bisa berlaku luas? Karena virus COVID-19 itu sudah ditemukan cara penanggulangannya. Kalau belum baca gitu. Kalau sudah ditemukan cara penanggulangannya dan penemuannya itu meluas, disebarkan dan diikuti seluruh dunia, uang Saudi juga tahu. Karena uang Saudi juga tahu, uang kita juga tahu, maka di Saudi mereka berani membuka kesempatan umroh yang luas seperti sekarang ini. Berkat sudah ada penangkalnya, kalau masuk kita Palembang ya. Kalau sakit, sudah ada cara ngatasinya. Kalau pangkal dulu, di Masjidil Haram itu ditutup.
Karena tiba-tiba wong sakit meninggal. Penyakit baru, belum ada obatnya. Sama baik juga di tempat kita kan. Kalau terkena jadi takut pada waktu itu. Sekarang sudah berubah. Dan yang menemukan obat untuk mengobatinya, vaksin untuk menangkalnya, itu rame-rame di dunia ini. Kerjasama, bukan cuma sikok negara, tapi berbagai-bagai negara. Kalau tidak kata kerjasama itu tidak mudah. Sampai sekarang kalau nak ngandalkan kita dari negeri-negeri Muslim baik, belum akan ketemu itu. Belum akan ketemu. Tapi berkat ada kerjasama internasional dalam bidang kesehatan itu, saling tukar informasi, saling mengadakan uji coba, akhirnya ditemukanlah caranya seperti sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut ini baik, kira-kira baik penemuannya itu, upaya yang dilakukan untuk itu, hasil yang bisa cepat disebarluaskan, itu artinya dihubungkan dengan sikap syukur tadi, harus kita syukuri. Andai kata tak kata itu lembaga, harus kita syukuri itu. Itulah kalau kita mempelajari nikmat-nikmat Allah itu secara lebih mendalam berdasarkan ilmu, lebih mudah kita berusaha untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang terhormat, ambil contoh yang sederhana baik. Kita ini rata-rata sekarang ini punya HP ya. Ada tak yang tak punya HP sini? Rata-rata sudah punya kan? Berkat HP ini kita mudah berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan keluarga yang sedang umroh. Mudah. Karena apa? Karena tiba-tiba ada HP. Tiba-tiba harga HP ini semula mahal, lama-lama jadi murah. Karena jadi murah, mudah belinya. Daya jangkau kita untuk beli itu mudah gitu. Kalau anak ingat nian, seingat anak HP itu pertama kali keluar itu sekitar tahun 90-an awal. Waktu itu HP ini masih besar, bukan kecil ini. Kalau nyekelnya itu berapa? Daya HP itu bukan model macam ini. Kemampuannya masih sangat terbatas. Tapi harganya mahal. Ya. Anak punya kawan, waktu itu dia punya HP Motorola, anak kepengen ya, itu sekitar tahun barangkali 94-95. Kapan bertanya berapa reganya? Ujiannya 15 juta. 15 juta pingin. Bukan 15 juta ini hari. Udah mungkin beli ini artinya gitu kan. Tiba-tiba ada harga HP makin lama makin murah, makin lama makin murah. Ngapa pajak makin lama makin murah? Karena yang menggunakannya pajak makin banyak, teknologinya juga makin canggih gitu. Teknologi yang makin canggih itu mengakibatkan biaya produksinya lama-lama juga nurun.
ada HP, anak pernah bertanya ya, dengan jemaah, berapalah harga HP yang paling murah sekarang ini? Uji jemaah, ada yang harganya 150.000. Ada ujinya ya. Ya, barangkali HP second macam itu kan. Makanya kemudian dengan harga murah itu menjadi mudah kita punya. Nah, mestinya dengan makin mudah itu kita sadar bahwa ini bisa terjadi karena sumbangan temuan-temuan dari banyak orang, banyak negara. Anak tanya-tanya, HP yang murah itu dari mana, produksi mana? Rata-rata nyawa produksi Cina. Iya, rata-rata ya, produksi Cina gitu kan. Karena itu anak heran ngapa wong benci dengan Cina. Kira-kira apa sanggup beli HP mahal? Beli HP mahal sanggup apa? Kalau iPhone itu yang tipe baru itu katanya 25 juta. Anak tak begitu paham, tapi uang pasar mungkin lebih paham. Ini ngato-ngatoi Cina pakai HP buatan Cina. Kadang-kadang kita nih itu bisa terjadi karena kita tidak melihatnya dari perspektif nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri. Karena itu yang perlu disyukuri itu banyak. Makin dipelajari makin banyak yang perlu disyukuri itu. Berkat ada uang muat pesawat makin lama makin canggih, mudah pergi ke Mekah. Kalau ingin ya zaman Syekh Somad itu dari baca anak-anak waktu Syekh Somad Palembang ke Mekah itu kendaraan yang umum digunakan itu adalah kapal layar, belum kapal api. Dengan kapal layar itu pergi ke Mekah itu butuh waktu lebih dari 3 bulan baru sampai ke Mekah. Ini hari pergi umroh tidak sampai 10 jam lah sampai. Karena apa? Karena sudah menggunakan pesawat. Pesawat itu yang muatnya siapa? Katik uang negara Muslim yang muatnya itu. Uang negara Muslim ini rata-rata nyewa. Rata-rata nyewa. Pesawat atau tempat sewaan pesawat nyewa. Untung pajak nyewa. Sehingga pajak kita gunakan. Nah, yang untung pajak nyewa tadi itu kadang-kadang tidak kita perhitungkan. Kalau ada negara memperhitungkan itu, biasanya dia dapat keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan terbaik di dunia itu sekarang ini Qatar Airways. Yang punya itu perusahaan Qatar. Qatar itu di Timur Tengah. Anak pernah naik Qatar Airways, diajak anak-anak waktu itu diajak pergi ke Eropa, naik Qatar katanya. Naik Qatar itu kan pesawatnya bagus katanya. Begitu naik pesawat itu, yang anak pertama kali terkejut, seluruh awak pesawat, mulai dari pilot, pramugari, pramugara, seluruhnya wong bule, katek wong Arab, seluruhnya wong bule. Jadi dia memanfaatkan keahlian wong bule untuk mengembangkan pesawat
penerbangan maskapai penerbangannya, sehingga akhirnya dikenal menjadi perusahaan penerbangan terbaik di dunia sekarang ini. Katik sama sekali wong Arabnya. Nah, baru-baru ini kan ada Piala Dunia di Qatar itu ya. Itu Piala Dunia yang mengejutkan. Qatar itu negara kecil, tapi tiba-tiba bisa menyelenggarakan Piala Dunia dengan teknologi yang paling mutakhir dan sampai sekarang dinilai paling hebat dalam sejarah sepak bola dunia. Hebat dia kan. Jumlah penduduk Qatar itu 2.850.000. Yang asli Qatar 350.000. 2,5 jutanya wong asing galo. 2,5 juta wong asing galo. Iya, yang punya berbagai keahlian. Itu yang menggerakkan ekonomi Qatar. Ekonomi Qatar itu digerakkan oleh para pendatang itu. Iya. Giliran kita takut ada wong asing masuk. Qatar itu bisa maju karena itu. Karena memanfaatkan wong asing. Inilah yang dalam istilah sekarang ini disebut globalisasi. Dunia ini saling pengaruhi, saling pinjam, dan sebagainya. Qatar itu sumber utama penghasilannya adalah minyak bumi dan gas alam cair. Segala perusahaan yang pajak memaksimalkan sumber itu diundang untuk masuk ke Qatar. Ini jam berapa kan atau tanya jawab ya? Iya. Ya, karena itu sederhananya kita hidup sekarang ini di era globalisasi. Kita bisa hidup lebih mudah di masa sekarang ini karena kita bisa memanfaatkan globalisasi itu. Dan kita bisa memanfaatkan itu karena kehidupan kita ini rukun, damai. Kalau pembunuhan, wong tak galak. Karena itu, salah satu bentuk kesyukuran hidup di zaman sekarang ini mestinya kita tunjukkan dengan membangun kehidupan yang rukun, yang damai, sehingga semua potensi bisa digerakkan. Saya kira itu yang ingin saya kemukakan sebagai pengantar. Mungkin ada tanya jawab, aku juga kepengen dengar dari bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada jamaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya dan juga menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Sekali lagi, kami persilakan kepada jamaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, untuk mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Ya, silakan Pak. Mohon sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, Ustadz. Saya ingin minta pemasukan, Ustadz. Bagaimana syukur dalam kita ini membersihkan jiwa, Ustadz. Syukur membersihkan jiwa, sifat-sifat yang tidak bagus dalam diri kita, Ustadz. Kedua, bagaimana kita untuk mengenal Allah, Ustadz. Itu ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pertanyaan ini dijawab secara umum, kita itu untuk mengenal Allah lebih dekat
harus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam ilmu tasawuf. Nah, mengenal Allah itu antara lain dengan mengenal nikmat-nikmat Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kehadiran Allah itu lebih terasa. Ya, sebab nikmat itu dimungkinkan kita dapatkan karena izin Allah. Makanya tema syukur itu tema kajian tasawuf. Bahasa sederhana, Kiai Lamo harus dilengkapi selain belajar pakai, ya, ngaji tasawuf. Jadi intinya itu gitu. Nah, melalui proses pelatihan kita menjadi lebih kenal Allah, lebih kenal nikmat Allah. Baru soal syukur baik dari Imam Ghazali ternyata perlu ilmu, perlu hal, perlu amal, baru soal syukur. Karena itu yang penting kita tuluskan niat kita. Kita ingin mengabdi kepada Allah, kita sadar bahwa tujuannya diciptakan kita manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dalam arti luas, bukan ibadah yang ritual baik, tapi juga ibadah sosial. Pacak nolong wong lain itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Pacak berbagi ilmu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak harus berbagi itu harus dengan duitnya. Ada orang yang punya duit, dia pacak memanfaatkan duit yang dia punya. Tapi yang paling pokok itu modal tadi itu, ya, modal bahwa kita ingin semakin dekat kepada Allah. Karena itu kemudian belajar tasawuf, ya, sebagaimana yang misalnya ditulis oleh Imam Ghazali, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, ada pengajian Sairus Salikin misalnya di masjid ini adalah jalan untuk mengenal Allah lebih dekat, merasakan, wah ini aku baca denger ini karena Allah menunjuk aku pendengaran. Iya, aku bisa nyingok ini karena Allah menunjuk aku penyingoan, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira mah itu Pak ya, ringkasnya ya. Silahkan, masih ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya dapati. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya masalah hubungan tadi. Katanya ada antara negara kan, terutama negara Cina. Jadi pikiran saya begini, bagaimana, karena Cina itu kan makanannya lain kan. Nah di sini masalah halal haram kan. Nah saya pikir ada produksi tahu itu kan 90% orang Cina. Nah itu bagaimana itu menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Secara umum ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita mengambil manfaat kebaikan.
dari hubungan itu. Ya. Jangan pukul rata. Tapi kita mengambil aspek baik dalam soal makanan, jaminan kehalalannya, gitu kan. Nah, itu yang menjadi tugas kita sebagai seorang Muslim. Gitu. Di luar kalau dengan filter itu, saringan itu, yang kita mbak yang kebaikannya baik, yang halalnya baik, kita pacak ngembangkan anunya itu. Misalnya mak mano bisa memproduksi tahu yang lebih terjamin kehalalannya. Pacak kita lakukan kalau kita serius menempatkan itu sebagai persoalan penting. Karena kita ini kan, kalau kita orang Palembang ini tidak makan tahu itu rasanya tidak mungkin lagi ya. Makin tua makin perlu makan tahu. Tapi pada sisi lain kita sadar bahwa mano agar tahu ini terjamin proses produksinya halal. Nah ini sebetulnya kesempatan kalau ada yang menggarapnya secara serius. Gitu. Jadi gunakan itu, filter itu sebagai peluang usaha. Kalau bahasa ini hari ini. Ya. Tak kena ada yang pajak cuma Cina baik. Pajak tak uang kita. Tapi tak kata yang mungkin seulet Cina kita ni berusaha. Cina itu ulet. Ya, tak ada takut gagal. Coba lagi gitu. Dan ilmu Cina berdagang itu perlu kita tahu gitu. Ana pernah bertanya gitu, dengan kawan Cina, Pak mana cara dia berdagang? Salah satunya itu memelihara pelanggan. Kalau ada uang belanja dengan dia, itu diusahakan agar uang itu tertarik untuk belanja di situ, walaupun pada saat itu belum maju, belum jadi, gitu kan? Karena itu uang Cina itu tidak pernah marah. Tawarlah semurah-murahnya dia tidak marah. Coba tes, tawar murah-murahnya, belum dapat Pak, jadinya. Kayak kesini lagi ya. Jadi kita tidak ada malu. Kadang-kadang uang kita ni kapan ditawar murah dikit, kelilinglah kau. Kelilinglah kau, mana ada yang jual rego itu. Jadi tidak baca melihara hubungan. Ilmu Cina tadi itu harus dimbek. Mana dia bisa melihara relasi. Kadang-kadang dia pacak nyual di bawah harga resmi. Harga resminya misalnya 4 juta. Kok dia pacak nyual ke kita harganya 38 misalnya. Itu mana caranya? Dari kawan yang aku tanya, kami memanfaatkan bank Pak Malan ini. Ada barang yang kalau di drop itu baru dembek duitnya kalau kita laku 3 bulan lagi. Jadi ketika barang itu di drop, ada uang tawar di bawah harga resmi, kalau perhitungannya kagetnya masih bakal dapat untung 3 bulan lagi, dinjaukannya. Karena dia menggunakan bank. Duit itu tadi dimasukkan di bank kan? Dia dapat untungnya dari bank. Jadi ini
contoh ilmu Cina itu Pak. Jadi kita harus belajar cara berilmu itu. Uang Qatar itu mah itu gitu. Uang Qatar tadi itu. Anak punya ponaan misan. Jadi ada misan anak tinggal di Batam, anaknya betina kawin dengan wong Denmark. Wong Denmark itu sudah masuk Islam. Tahun 2013 dia nak kawin, misan anaknya tinggal di Batam. Dia pokoknya dia malam, aku tahu kau udah ada di Batam. Kau tulah yang bisa kuharapkan nampingi besan kakek. Gitu. Ujiku sudah Muslim dia, sudah jenya. Lah 3 bulanan ya. Baiklah diulangi lagi akad nikahnya. Pada waktu nikah di resepsi, anak nunjuk sambutan akad nikah, harus khotbah nikah. Besan yang datang tuh cuma wong 4 Pak. Besan yang datang tuh cuma wong 4. Jadi kapan anak duduk nampingi besan itu, tiba-tiba besan itu bertanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang berapa? Anak kan terkejut, tidak pernah ditanya besan soal pertumbuhan ekonomi. Ini ditanya pertumbuhan ekonomi. Ujiannya, kebetulan anak waktu itu belum lama maju, sekitar mendekati 4%. Langsung dia nyawa, kami di Denmark itu kurang dari 1% pertumbuhan ekonomi. Karena itu berusaha saronian. Jadi dia menghubungkan kesulitan berusaha itu dengan angka pertumbuhan ekonomi. Kalau kita ini rasanya sulit nian, dia ini hari. Perasaan, bukan ukuran ilmiah objektif. Nah kita itu sesuai dengan Al-Ghazali tadi, sebaiknya dengan ilmu, sehingga tahu apa yang nak digawikan. Gitu. Sekarang menantu Misanana tadi sudah pindah ke Qatar. Sebelumnya itu dia berusaha di Shanghai. Sekarang dia sudah pindah ke Qatar sejak 2015. Muka usaha kantornya dia diam di situ, bergerak di bidang supplier peralatan pertambangan minyak dan gas alam cair, termasuk penyewaannya itu setimur tengah. Wilayah usahanya itu setimur tengah. Nah, itu cara memanfaatkan globalisasi, Pak. Globalisasi ini mereka bisa memanfaatkannya karena didekati secara ilmu. Inilah santang kita di Indonesia ini, mana mendekati secara ilmu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dikit Pak ya. Jadi saya kira ini waktunya sudah habis. Saya minta maaf karena kalau ada kekurangan, mari kita sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya ceramah pada salat subuh nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Agus Haji Yasin Zamzam. Saya Farhan Arif dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.